Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Kali ini masih dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas dan sudah bersama Dr. Ahmad Yusran, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dok. Halo Mbak. Dok, ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya lumayan sering terjadi ya pada anak-anak zaman sekarang. Duh, anak-anak kesannya kita tua banget ya dok ya. Ya, fenomena asam lambung pada usia muda. Nah ini kita pengen tahu dulu nih, sekarang tuh kan ada istilah asam lambung, ada istilah MAH, ada istilah GERD. Nah ini sebenarnya tuh mereka semua sama atau beda sih dok? Nah, MAH itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda katanya Mbak. Jadi MAH itu artinya lambung. Panjangnya pasti MAH overdome. Bisa juga. Kalau ada dulu Himdamsik berarti yang ngomong ya. Oh iya bener. Dokter ini ketahuan umurnya dok ntar. Kalau misalnya sakit MAH itu kan sebenarnya nggak di usia muda aja tuh. Sampai usia tua pun kita masih bisa asam lambung naik. Terutama orang-orang yang gemuk biasanya. Nah, kalau gemuk kan takut makan, takut badannya makin gemuk, itu bisa bikin dia bilang dia makan nih. Kadang-kadang dia bilang dia makan tapi ternyata yang dia makan itu kurang gitu. Bisa dari porsinya, bisa juga jenisnya. Atau waktunya mungkin. Kan sering banget orang, kamu telat makan sih Ya, gitu. bisa juga nggak makan sama sekali gitu. Atau telat juga bisa kerja kan. Nah, kalau tadi antara GERD, asam lambung sama MAH itu sebenarnya satu kesatuan ya. Asam lambung yang naik itu bisa bikin sakit lambung, sakit MAH. Kemudian kalau dia naik sampai ke kerongkongan, itu kita bilang GERD. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, rasanya panas di dada gitu Mbak. Jadi tidak sama tapi satu kesatuan gitu ya dok ya. Asam lambung naik, kalau sampai lambung disebutnya MAH, kalau sampai kerongkongan disebutnya GERD gitu ya GERD, dok ya. Betul. Oh jadi gitu. gejala klinis yang kita lihat. Iya. Karena kan mungkin banyak orang masih nganggep sama aja tuh GERD sama dengan MAH, sama dengan asam lambung naik gitu ya. Iya sama, tapi itu juga nggak menggambarkan derajat beratnya penyakit. Jadi belum tentu orang yang GERD itu asam lambungnya lebih parah daripada yang cuma nyeri perut. Belum tentu levelnya lebih tinggi, kastanya bener. lebih tinggi dibandingkan asam lambung naik gitu ya. Jadi semua sama-sama punya resiko. Betul. Gitu ya dok ya. Oke, kalau tadi dokter bilang makan lebih sedikit. Itu kan berarti porsinya gitu kan, atau waktunya tadi. Kalau jenis makanannya berpengaruh gak? Karena akhir-akhir ini tuh ada banyak orang yang meyakini makan tepung itu katanya bisa memicu asam lambung dan MAH kambuh, bener gak sih dok? Nah itu perlu dilurusin dulu nih. Kalau makan tepung kan gak mungkin ya. Iya. Ya tepung pasti kan dimakan tepungnya kan udah berbentuk gitu. makanan lain gitu. Gorengan gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita lihat secara jenis itu kan kadang-kadang ada pasien tuh ditanya, saya makan 3 kali sehari dok teratur. Begitu ditanya jenisnya, saya pagi makan salad atau makan buah, siang makan nasi, malam minum susu. Nah itu Pokoknya dong dok. malam makan buah lagi. Nah itu salah sebenarnya kalau menurut teori kan makan itu kita manusia, bukan hewan ya. Apalagi sapi. Kalau sapi makannya emang sayur-sayuran. Kalau kita makannya sayur itu kan serat atau buah itu kan serat. Jadi dia nggak diserap gitu. Dia nggak ada enzim. Kita nggak ada enzim selulosa untuk mengurai si sayur itu untuk jadi tenaga lah gitu ke tubuh. Tapi dikeluarin lagi. Makanya dia bagus untuk bikin BAB-nya lancar. Tapi untuk nutrisi mungkin kalau mikronutrien, ada vitamin, ada mineral itu bagus. Tapi kalau misalnya untuk tenaga, karbohidrat kan kurang. Jadi sebenarnya intinya kita makan itu harus seimbang ya dok ya. Iya benar. Entah itu porsinya, kandungan nutrisinya gitu kan. Betul, tetap harus ada karbohidrat, lemak sama protein. Terus untuk yang tadi tepung, kalau gorengan itu sebenarnya sih kalau saya pribadi nggak harus kita benar-benar ketat nggak makan gorengan gitu. Karena secara teori juga nggak ada sih yang bilang ini benar-benar nggak boleh gorengan. Sama kayak orang yang ada gangguan di usus misalnya inflammatory bowel disease itu sebenarnya nggak ada tuh ditulis nggak boleh makan tepung gitu yang enggak, kecuali memang pas dia makan memang nggak enak kan, orang beda-beda ya dok ya. Jadi memang benar-benar kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Betul. Gitu, mana yang cocok mana yang nggak cocok. Karena kadang-kadang kalau balik lagi ke makan pedas, ada aja orang yang makan pedasnya banyak tapi nggak masalah gitu ya dok. Betul, ya lambungnya bisa, ada juga yang baru makan cabai setengah aja udah langsung sakit gitu ya dok ya. Sensitif ya, lebih sensitif. Oke.